Oke, perkenalkan nama saya Theodor Wibisono dengan NIM akhir 229. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal problem solving dari permasalahan yang dihadapi oleh PT KAI. Nah, sebelumnya PT KAI sendiri itu merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi umum, yaitu kereta api. Nah, PT KAI sendiri itu sudah didirikan sejak tanggal 28 September 1945 sebagai hasil dari nasionalisasi perusahaan kereta api Hindia yang pada saat itu bernama NIS. PT KAI sendiri itu memiliki visi misi yang di antara lain itu untuk menjadi perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia yang unggul dalam penyediaan layanan angkutan barang dan penumpang. Dengan misi adalah menyelenggarakan angkutan kereta api yang handal, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT KAI adalah selama beberapa tahun terakhir, PT KAI itu sering mendapatkan keluhan dari konsumen soal menurunnya kualitas pelayanan di produk unggulan mereka seperti kelas eksekutif. Banyak konsumen itu yang mengeluh bahwa harga yang mereka bayarkan itu cenderung tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, hal ini itu mungkin bisa berdampak buruk pada PT KAI di mana kepercayaan konsumen itu bisa menurun dan PT KAI juga bisa kehilangan konsumen yang akan berpindah ke jasa transportasi yang menurut mereka lebih worth it seperti layanan bus antar kota. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan masalahnya menggunakan versi of problem solving, di mana yang pertama itu contain the problem. Di sini itu PT KAI itu menerima banyak keluhan perihal penurunan kualitas layanan di produk unggulan mereka. Banyak yang menyebut bahwa harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Kemudian kedua itu cost. Nah, kita itu harus mengidentifikasi apa sih penyebab dari penurunan kualitas pelayanan. Dan setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya itu adalah terjadinya perubahan manajemen serta efisiensi biaya yang diterapkan oleh manajemen yang baru. Yang ketiga itu ada korek, di mana eh, kita tuh bisa memilih strategi yang dapat memberikan hasil jangka panjang dengan meningkatkan kualitas layanan tanpa menaikkan produk harga secara signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan karyawan pada produk unggulan mereka, serta peremajaan fasilitas dan kompensasi jika adanya kelalaian dari perusahaan. Lalu, pada perbaikan operasional juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara pengembangan armada kereta eksekutif yang bisa memberikan kenyamanan lebih tanpa menambah biaya operasional yang signifikan. Dan yang terakhir itu ada kontrol di mana PT KAI bisa melakukan survei kepada pelanggan untuk mendapat umpan balik terkait perbaikan yang telah dilakukan. Dan kemudian PT KAI juga bisa memeriksa apakah adanya peningkatan dalam penilaian kepuasan pelanggan setelah adanya perbaikan yang dilakukan. Nah, kemudian di sini tuh ada versi of 21st century skills yang mungkin akan dibutuhkan oleh PT KAI pada jangka panjang. Yang pertama itu critical thinking, di mana PT KAI itu diharapkan untuk bisa berpikir kritis guna memecahkan permasalahan dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada communication, di mana PT KAI itu harus bisa menjalin komunikasi antar departemen perusahaan serta pelanggan-pelanggan mereka. Yang ketiga itu ada collaboration, di mana PT KAI itu bisa berkolaborasi dengan perusahaan lain guna mengembangkan sarana dan prasarana mereka yang berkualitas. Dan yang terakhir itu ada kreatif, di mana PT KAI itu akan terus didorong untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Mungkin sekian